Ratusan warga Kabupaten Tangerang, Banten, Senin malam masih memadati hipermarket Giant menjelang penutupan total pada Juli 2021. Diskon besar-besaran yang ditawarkan Giant membuat warga beramai-ramai berbelanja. Satgas COVID-19 terpaksa melakukan penyekatan di pintu masuk untuk mencegah terjadinya kerumunan di dalam hipermarket. Ya, anjuran mengikuti protokol kesehatan terkait dengan penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak. Mereka, ya saya bersyukur dapat dipahami. Sebelumnya, hal serupa juga terjadi di salah satu gerai Giant di Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu malam. Membeludaknya jumlah pengunjung yang tampak dalam video yang menjadi viral di media sosial membuat Kepala Polsek Bekasi Selatan dan Satgas COVID-19 Kota Bekasi mendatangi lokasi tersebut. Menurut polisi, pesan berantai yang menyebut soal diskon besar di Giant membuat jumlah pengunjung membludak. Selamat siang semuanya. Saya harap semuanya tetap menjaga kesehatan di masa pandemi COVID dan tetap taat pada protokol kesehatan. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan singkat COVID-19 adalah penyakit menular yang menyebabkan infeksi saluran napas pada manusia. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini belum dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember tahun 2019. Kita bisa melindungi diri dari virus ini dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Saat ini, COVID membuat orang kehilangan pekerjaannya di banyak sektor. Salah satu sektor yang terkena dampak dari COVID adalah sektor retail. Mengapa sektor retail terkena dampak dari COVID? Sebagai yang kita tahu, COVID dapat menyebar antar manusia. Oleh karena itu, dibuatlah aturan seperti mengurangi pergerakan masyarakat atau dilarang berkumpul. Aturan ini yang merupakan salah satu hal yang membuat retail kesulitan dalam hal keuangan sehingga banyak toko dan perusahaan harus tutup. Jika pergerakan masyarakatnya berkurang, maka pengunjung yang datang dan penghasilan pemilik toko akan berkurang. Belum lagi pemilik toko harus membayar pajak, menggaji karyawan, dan membayar operasional toko. Tentu saja jika pemilik toko masih memiliki untung mungkin tidak masalah. Tapi bagaimana jika pemiliknya rugi? Hal ini yang biasa dilakukan adalah mengurangi karyawan. Dan orang akan mengurangi pengeluarannya agar masih memiliki sisa uang jika dirumahkan. Dengan begitu, semakin banyak retail yang sepi akibat orang tidak banyak belanja yang menyebabkan pengurangan karyawan atau penutupan toko. Contohnya seperti kasus retail Giant yang tutup akibat pandemi COVID. Sebenarnya Giant sudah rugi pada tahun 2019 sebesar 191,4 miliar dan semakin merugi di tahun 2018 sebesar 1,25 triliun dan keuangannya membaik di tahun 2019 dengan mencetak laba bersih sebesar 70,63 miliar, sedangkan pendapat bersihnya dinyatakan senilai 12,26 triliun. Perbaikan keuangan ini disumbang oleh Guardian dan IKEA. Tetapi Giant merugi lagi di tahun 2020 karena pandemi COVID sebesar 1,21 triliun.
pendapatan bersih usaha yang senilai 8,89 triliun tidak dapat menutupi beban pokok pendapatan dan beban usaha. Menurut manajemen, faktor utama yang berperan besar atas kinerja yang dilaporkan perseroan adalah terkait dengan penerapan PSBB oleh pemerintah mengenai pembatasan aktivitas masyarakat dan beban non-tunai yang dikeluarkan oleh perseroan terkait dengan program optimasi toko. Oleh karena itu, manajemen Hero menegaskan bahwa keputusan penutupan Giant di seluruh gerai Giant hari ini menyebabkan orang yang bekerja di Giant dirumahkan. Walau begitu, manajemen Hero mengatakan anggota karyawan yang terdampak masih bisa bekerja di lini bisnis kami yang lain. Menurut Ketua Umum Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia, ada beberapa penyebab mengapa Giant tutup. Yang pertama adalah semakin terbatasnya pergerakan masyarakat karena kebijakan pemerintah, sehingga jumlah pembeli yang datang berkurang. Yang kedua, saat ini masyarakat memiliki kecenderungan berbelanja di lokasi yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Dalam hal ini, minimarket menjadi pilihan utama, seperti toko kelontong, Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Dan ketiga, faktor lainnya yaitu daya beli masyarakat yang masih rendah. Masyarakat cenderung membelanjakan uangnya lebih selektif untuk membeli kebutuhan yang lebih prioritas. Jadi, hal yang bisa kita lakukan agar retail tidak tutup dan mengurangi karyawan adalah dengan menjaga jarak dan pakai masker supaya penyebaran COVID berkurang dan masyarakat bisa mengunjungi toko dengan aman dan nyaman. Sekian hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.